gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih selama pandemi ini? Kuliah sih, kuliah online, terus bantu orang tua, paling itu aja sih Mbak. Sebelumnya udah pernah konseling tidak? Pernah. Masih mungkin bakal saya ingetin lagi ya konseling itu apa, takutnya Indah tuh lupa gitu ya. Bener. Jadi Mbak mau jelasin kalau misal konseling itu upaya bantuan yang diberikan oleh konselor atau Mbak pada Indah itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang Indah alami gitu. Nah, dalam konseling itu ada 3 asas yang ditekankan, yaitu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, sama kerahasiaan. Yang keterbukaan itu di mana Indah mengutarakan aja permasalahan yang Indah alami gitu tuh, yang menurut Indah tuh mengganjal ya Indah gitu, gak usah disembunyikan gitu, apa diutarakan aja. Terus ada asas kesukarelaan, di mana Indah di sini bercerita tanpa adanya keterpaksaan gitu. Jadi Indah mau sendiri gitu untuk bercerita. Terus dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi Indah gak usah khawatir kalau misalnya apa yang Indah ceritain itu takutnya bocor gitu. Jadi Indah percaya aja kalau misalnya ini bakal dirahasiakan itu nanti dijamin. Indah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup semua. Cukup. Nah, mungkin langsung aja ada yang ingin Indah ceritakan itu yang mengganjal hati Indah. Ini kali ya Bang, ya di masa pandemi ini kan kuliah tetap jalan ya, tapi online gitu. Nah, yang Indah suka keluhkan gitu ya, kuliah online tapi materi-materi yang disampaikan dosen tuh Indah jadi kurang paham, dan pahamnya tuh cuma sebentar doang gitu, besoknya tuh lupa lagi gitu. Karena ya cara menyampainya juga kan melalui kayak dari WhatsApp maupun virtual, kayak walaupun tetap langsung kan tapi pakai teknologi juga kan, kayak ada aja gitu kekurangan jadinya jadinya pemahamnya juga kurang gitu. Kuliahnya kan tetap jalan dan walaupun seminggu tuh nggak setiap hari, tapi gimana ya, tetap aja gitu nggak paham gitu. Jadi kayak pahamnya cuma hari ini doang, besoknya emang nggak paham gitu. Iya. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap ya dari cerita Indah itu kayaknya kurang efektif gitu ya kuliah online itu. Soalnya Indah ngerasain kalau misalnya kuliah online kurang masuk gitu. Jadi kayak langsung lewat aja. Jadi besoknya udah lupa lagi kayak gitu. Terus menurut Indah nih perbedaannya kayak gimana sih sebelum sama sesudah pandemi? Bukan sesudah sih, selama pandemi ini kuliahnya gitu tuh. Ngerasa banget gak sih perbedaannya gitu? Beda banget. Kalau kuliah langsung kan misalkan kita ada tugas nih, jadi sumbernya tuh bukan cuma internet tapi ada di perpus juga kan, buku-buku, terus kita juga bisa pusda. Nah itu kan lebih asik gitu tuh, jadi banyak sumbernya. Tapi kalau kuliah online nih udah mah di rumah aja gitu, tugasnya tetap ada tapi sumber kita ya paling dari internet, buku pun yang kita punya ya terbatas gitu kan. Sedangkan dosen kan pasti nugasinnya nggak sesuai dengan buku yang kita punya gitu. Terus selama belajar itu ada yang online ya Indah, hambatannya apa sih yang Indah rasain gitu kuliah online dari? Hambatannya pasti butuh kuota ya, kuotanya juga pasti nggak sedikit gitu. Karena rata-rata kuliahnya yang tatap langsung gitu tuh, pakai Google Meet gitu atau Zoom. Itu kan kuotanya makanya lumayan ya. Terus juga ada juga sih lewat WhatsApp, jadi kita tetap kayak presentasi, jadi penyampaiannya kayak lewat audio gitu, VN gitu. Nah yang penghambatannya juga tuh ada waktu itu presentasi mengenai media, kan kita suruh buat media kan Mbak. Nah medianya tuh buat media pembelajaran buat SMA. Nah waktu itu dibuat dan harusnya tuh presentasinya di depan kelas gitu kan, atau di depan kayak di depan semester 1 gitu tuh. Nah karena ya kita nggak tahu ada musibah seperti ini, akhirnya kan dijalani terus nanti presentasi lewat Google Meet. Nah itu tuh bener gak efektif banget. Indah aja presentasi karena jaringan jadi putus. Iya putus, dan kalau mau pindah kan pakai video. Nah ternyata nggak bisa ditampilin di Google Meet itu, jadinya di share dulu di grup gitu. Kayak gitu jadi itu hebat banget kalau presentasi kayak gitu. Terus kira-kira seminggu tuh berapa kali sih Indah kayak misalnya MK gitu, MK online gitu? Enggak semuanya ini sih ya online. Jadi kan ada dari 5 hari itu cuma Selasa doang yang free. Senin tuh ada PMK dan itu dia lewat WhatsApp. Nah kalau hari Rabu itu lewat Google Meet.
Kamis itu full juga Google Meet. Nah kalau hari Jumat tuh juga WhatsApp sih. Jadi ini sebenarnya itu. Terus itu belajarnya itu presentasi apa ada tugasnya juga gitu? Kalau yang presentasi tuh emang sebelumnya sudah ditugaskan kelompok dia. Nah kalau yang ditugaskan, kalau yang lainnya tuh dari dosennya dulu yang nerangin. Terus ya kayak biasa sih kayak di kelas, cuma lewat online. Terus Indah tuh sebenarnya pas udah belajar online itu udah nemuin gak sih metode belajar Indah gitu? Atau misalnya sebelum pandemi kan Indah punya metode belajar sendiri. Nah setelah adanya pandemi ini tetap menerapkan metode belajar itu atau ada yang diubah gitu? Sebenarnya udah nerapin tapi ternyata nggak jalan karena semakin kesini semakin apa ya, males gitu malah. Jadi waktu awal tuh kayak misalkan kan dosen tuh nyampein lewat PowerPoint ya, karena kan dosen ini biasanya nggak pernah nge-share PowerPoint-nya kan, jadinya saya SS nanti ditulis di buku. Itu udah banyak kita SS-nya, pengen niatnya mah selalu ditulis di buku tapi nggak jadi terus. Metodenya kayak gitu sih paling enggak. Terus jadi selama kayak di SS itu dibaca nggak sama Indah kira-kira? Atau cuma di SS doang? Dibacanya paling kayak mau uas ujian. Tapi pas selesai MK-nya lagi mah ini jarang dibacanya. Terus menurut Indah harapan ke depan gimana sih, pengennya kuliahnya itu dari mana? Harapan darinya sih apalagi kan semester depan udah pasti daring ya. Indahnya komitmen sih, maksudnya udah tau daring jangan semakin malas gitu. Jadi kalau ada materi masuk langsung ditulis gitu, setidaknya kan kalau kita lupa langsung lihat di buku kan, karena kalau lihat kalau yang cuma di HP kan khawatir tiba-tiba kehapus. Jadinya enak kayak gitu sih mbak, kayak waktu kuliah biasa aja gitu. Terus Indah punya, menurut Indah kan udah tahu tuh kalau misalnya kuliah online tuh kayak misalnya kurang efektif gitu, kadang misalnya di SS tapi nggak dibaca gitu. Indah nemuin nggak sih metode lainnya atau mencoba metode lainnya, metode belajar lainnya gitu? Mungkin ini ke teman kalian nanya-nanya, kayak kemarin juga kan nggak paham ya, kayak masuk ke grup apa tuh Google Meet-nya telat gitu ya, terus nanya ke teman jelasin, paling kayak gitu mbak. Jadi kayak dijelasin sama teman sebaya aja gitu, kadang lebih paham juga sih, karena penyampaian dari dosen kan lebih berat gitu ya. Jadi teman mah ada yang cepat paham, ada yang apa sih lambat juga kayak saya gitu kan, jadi nanya ke teman baru ngerti gitu. Terus kalau misal absen tuh gimana? Kalau absen sih rata-rata di WhatsApp, jadi list absen. List gitu. Tapi ada juga yang Spada. Berarti mungkin saya simpulin ya dari cerita Indah tadi, mungkin Indah merasa setelah adanya pandemi ini kuliah online jadi kuliahnya itu jadi nggak efektif ya, karena serba online. Terus juga banyak banget hambatan yang Indah rasakan, apalagi terutama kuota yang menguras banyak banget kan. Itu bisa ngabisin berapa gitu yang seharusnya sebulan tapi ini beberapa minggu udah habis gitu. Terus juga Indah merasa kayak metode belajarnya juga kurang efektif yang dulunya udah terapkan. Tapi di sini tuh yang saya lihat Indah juga tahu gitu gimana caranya menangani kuliah Indah gitu ketika online, misalnya dengan cara yang lain yang sebelumnya harusnya nulis mungkin ya, karena jadinya ada hambatan lain, jadi mungkin harus nanya ke teman dia lebih mengerti lagi gitu. Terus menurut Indah ada nggak sih hal positif atau negatif yang Indah rasakan sama pandemi ini? Ada. Pasti yang positif itu kita bisa kumpul sama keluarga ya mbak. Soalnya waktu kuliah itu kan Indah ngurusin yang minat, jadinya jarang gitu ketemu keluarga, paling kayak seminggu sekali, bahkan bisa sebulan sekali. Nah di masa pandemi ini Indah benar-benar bisa full gitu sama keluarga, walaupun kadang Indah sendiri suka ngeluh gitu ya di rumah aja, tapi pas kayak lagi makan bareng, lagi kayak nonton TV bareng tuh kerasa banget gitu, bener-bener kayak ya lo bersyukur banget gitu bisa kumpul sama keluarga gitu kan. Itu sih. Terus kalau negatifnya itu kuliah online ini yang tadi sebelumnya saya udah sampaikan juga, kayak kuliahnya kurang efektif. Terus kalau dari saya sendiri sih apa ya, bosan juga gitu di rumah aja biasanya kan, kayak apa ya. Terus juga ini di kuliahnya juga di sini tuh kan ada praktikum. Kemarin aja rencananya mau ke DPR RI kan, pas banget dengan ada jadinya itu pun dibatalin. Terus juga udah pasti nih di semester depan juga kayaknya nggak ada praktikum lagi. Itu sih kayak negatifnya. Jadi
biasanya kan kalau sosiologi itu emang lebih menanya kayak ke praktikumnya ya, jadi lebih paham juga belajarnya. Nah kalau kayak gini ya gitu sih, jadi kayak paham tapi kayak nggak paham gitu sih. Jadi Indah tuh kayak bingung gitu ya, Iya. nanti semester depannya kayak gimana. Indah khawatir gitu, kalau misalnya semester depan seharusnya ada praktikum jadinya nggak ada gitu. Iya. Jadinya bingung mau belajarnya seperti gimana gitu. Nah terus mungkin dari cerita tadi Indah tuh ngerasa juga kayak jenuh dia di rumah ya, jadi makanya Indah tuh nggak konsen gitu belajarnya walaupun udah mencoba metode lain gitu. Nah mungkin bisa nih saya Mbak ngasih saran gitu, mau Indah terapkan atau enggak juga nggak apa-apa, itu balik lagi ke Indah. Nah mungkin saran saya Indah ngelakuin hal-hal yang apa ya, yang menyenangkan lah gitu loh. Jadi sampai Indahnya nyaman baru, dan ada waktu dimana Indah tuh belajar gitu. Jadi ada waktu buat kayak olahraga, buat pokoknya yang menyenangkan dulu biar Indahnya tuh nggak jenuh. Jadi pas mau belajar Indah tuh konsen gitu tuh. Terus waktu belajarnya juga jangan kayak menunda-nunda tugas gitu. Kalau bisa, kalau misalnya emang benar-benar ada waktu langsung dikerjakan biar nggak menumpuk gitu. Terus bisa tuh Indah juga kayak buka diskusi sama teman-teman, belajar bareng, maksudnya secara online kayak gitu, biar kalau misalnya ada yang nggak Indah pahami bisa diobrolin gitu, biar jelas lagi. Terus menurut Indah tuh ada nggak sih dari pihak dosen atau kampus ngasih keringanan gitu buat kuliahnya gitu, entah dikasih apa gitu, keringanan tugas kali ya. ini mungkin ada nggak misalnya yang seharusnya gimana gitu? Kalau keringanan sih nggak terlalu gimana ya, kalau yang lain juga kayak biasa aja jalan terus juga, tapi nggak jadi beban banget sih buat kitanya, kayak mereka juga mengerti gitu ya. Kayak kemarin juga kan waktu kayak gue online gitu ya, walaupun dia udah masuk nih di Google Meet itu udah masuk absen gitu, walaupun telat juga gitu, jadi udah benar-benar apa ya, dari dosennya juga udah maklum gitu. Walaupun kayak kan banyak tuh temen-temen saya juga yang di daerahnya nggak ada sinyal, nah itu lagi sih. Terus kalau tugas diringankan mungkin kayak kemarin ya, kan itu harusnya ada UAS 2, tapi dari dosennya sendiri sih yang nawarin gitu mau minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi kita aja jadi musyawarah dulu kan, jadi minggu depan gitu kan. Jadi itu sih menurut Jadi ada keringanan juga dari dosen. Iya berarti kan alhamdulillah juga ada keringanan juga. Jadi dosen pun memahami mahasiswanya ya. Jadi lebih, jadi mungkin ada waktu juga buat Indah mengerjakan gitu kan. Tadi juga mungkin yang saya simpulkan itu tadi yang udah dijelasin, kalau Indah juga karena kejenuhan itu Indah jadi nggak konsen belajarnya. Iya. Tapi seenggaknya ada keringanan juga dari dosen yang bisa Indah manfaatkan buat belajar, ngerjain tugas kayak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin Indah ceritakan? Itu aja sih Mbak. Sudah dicukupkan. Nah mungkin nanti setelah ini Indah bisa kita bikin kontrak daku gitu selama 2 minggu gitu. Indah lihat apa dengan cara mengubah metode pembelajarannya gitu, ada perkembangan nggak setelah Indah ubah gitu dengan mengikuti saran-saran kayak gitu, atau Indah menemukan cara lain gitu untuk belajar biar lebih konsen kayak gitu ke depannya. Nanti setelah 2 minggu atau berapa waktu gitu kita bisa ketemu lagi buat konseling lagi untuk melihat perkembangan Indah seperti itu. Indah mungkin karena sudah nggak ada lagi yang Indah ceritakan atau ingin disampaikan lagi, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Indah. Sama-sama. Terima kasih Indah.